Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita, yaitu tentang model kenikmatan di dalam surga. Ada 8 kenikmatan dalam surga modelnya, insyaallah. Nah, di antara Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara umum, Allah mengatakan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Imam membaca dalam surat Al-Insan, biasanya yang dibaca sebelumnya. Ya, Jumatnya soalnya gantian antara Al-Insan sama As-Sajdah. Imam mengatakan wa idza ra'aita thamma ra'aita. Apabila engkau melihat di mana? Di surga. Ya, niscaya engkau akan melihat, ya, na'ima wa mulkin kabira, berbagai macam kenikmatan, dan kemudian kekuasaan kerajaan yang besar. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kenapa? Karena pada dasarnya di surga itu adalah tempat kenikmatan yang Allah berikan, tempatnya. Ya. Semua yang di surga itu adalah kenikmatan secara dasarnya. Kenapa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin, Allah mengatakan innal abrara lafi na'im alal araik yanzurun. Ya. Mereka araik ini kalau kita bilang kayak dipan kasur. Ya. Mereka di atas kasur-kasur yang saling berpandangan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, bahkan ya, wajahnya itu menunjukkan kesenangan yang sangat luar biasa. Wajahnya itu mereka melihatnya penuh nikmat, jadi nggak ada celah, nggak enak. Ya. Di dalamnya kenikmatan, wajah mereka bahagia dan nikmat. Jadi semua judulnya nikmat ketemu nikmat. Antum bisa bayangkan. Ya. Ini gambaran bagi penduduk surga. Bahkan ya ikhwah, ya, araik, ketika kita bicara araik itu dipan yang dihiasi, kasur yang dihiasi. Mereka sambil memandang, ya. Kemudian Allah menyebutkan dampak dari pandangan mereka berupa kebahagiaan. Pandangannya pandangan bahagia, dan nggak ada pandangan sama sekali menunjukkan rasa bukan susah aja, tapi menunjukkan iri dan lain sebagainya, nggak ada sama sekali. Mereka semua ada, yang ada adalah rasa kebahagiaan dari wajahnya satu-satu. Nah, macam-macam kenikmatan di surga, di antaranya, ya, yang pertama sungai di surga. Ketika kita bicara sungai, ada sebuah kaidah secara umum
dalam riwayat Baihaqi ya disebutkan bahwa laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa al asma. Antara dunia ya sama surga itu yang sama cuma di namanya aja. Tapi kenyataannya jauh-jauh berbeda. Kalau kita bicara nih, oh anggur, terus kemudian delima dan lain sebagainya, samanya di apa? Di nama. Namanya sama, tapi bentuk dan wujudnya ya dan bagaimana terjadinya semuanya berbeda jauh. Jadi hanya penamaannya saja yang sama. Jelas ya? Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana gambaran sungai di surga. Allah katakan di dalam surat Muhammad ayat 15, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun." Ya. Permisalan ya surga yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa, fiha anharum min ma'in ghaira asin. Ya, wa anharum minal labani lam yataghayyar ta'muhu wa anharum minal khamri ladzatil lisyaribin. Ya, wa anharum min aslin musaffa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 jenis sungai di sini. Yaitu apa? Yang pertama, sungai yang apa ya, ikhwah? Yang tidak berubah rasanya. Ini satu. Jelas? Yang kedua, sungai dari susu yang tidak berubah. Ya. Ghaira asin di sini kalau kita bicara ya tidak berubah rasa dan baunya. Kalau dari susu nggak berubah apa rasanya karena susu bisa basi, tapi Allah hilangkan sifat perubahannya. Jadi kapanpun itu tetap posisinya sama. Kemudian yang ketiga apa? Ini yang kedua. Yang ketiga, sungai dari khamr yang lezat. Kenapa? Karena sifat khamr di dunia memabukkan. Dan ada nggak istilah lezat? Antum kalau lihat tanya orang-orang yang minum khamr itu sudah baunya nggak karuan. Ini lezat dan wangi lagi khamrnya nanti. Ya. Karena nanti khamr di surga itu ya ada beberapa campurannya. Dan campurannya bagi kedudukan tertentu. Semakin tinggi kedudukannya, campurannya semakin luar biasa. Semakin spesial. Nah, nanti kita lihat ya. Apa aja ya. Di penjelasan yang bawahnya. Kemudian juga yang keempat adalah sungai dari madu. Madu yang asli. Karena sifat madu ya itu apa? Palsu. Ya. Ini yang terjadi ya. Makanya ada berapa? Ini yang ketiga, ini yang keempat. Berarti ada 4. Yang pertama, air murni ya, yang nggak akan pernah berubah bau dan rasa. Murni. Jelas ya. Yang kedua dari susu yang nggak pernah berubah rasanya. Yang ketiga dari khamr yang lezat ya. Dan yang keempat dari madu yang murni, asli. Kemudian Allah mengatakan lahum fiha min kulli tsamarati wa maghfiratum min rabbihim. Mereka mendapatkan di dalamnya buah-buahan dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kaman huwa khalidun fin nari wa saqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Sebagaimana mereka juga
orang-orang yang di dalam neraka kekal di dalamnya, mereka mendapatkan air yang begitu panas sehingga memutuskan usus-ususnya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, ya, fadzakara subhanahu hadhil ajnas arba'ah. Allah menyebutkan 4 jenis ini, wa nafa an kulli wahidin afat. Allah menghilangkan di setiap jenis dari 4 sungai tadi yang disebutkan cacatnya, total dihilangin cacatnya. Karena Allah memberikan kepada penduduk surga kesempurnaan nikmat, kesempurnaan. Jadi kalau kita bicara sempurna, ya sudah di surga tempatnya. Ya. Allati tu'radu lahu fid dunya, ya, sebagaimana yang Allah berikan di dunia. Di dunia itu nikmatnya ada cacatnya enggak? Ada kurangnya enggak? Ada. Karena apa? Kalau bicara kesempurnaan bukan di sini tempatnya. Nanti di surga. Contohnya fa'afatul ma' ayyasun. Ya. Cacatnya air itu berubah rasanya. Gara-gara apa? Ya'jun mintul mukfihi. Gara-gara mereka itu ngendap. Gara-gara apa? Lama. Lama antum taruh jadinya apa? Mengendap. Akhirnya air itu berubah. Jelas? Ini satu. Ya. Kemudian wa afatul laban ayyataghayyar ta'muhu ila humudah, ya, bahwa susu itu berubah rasanya kepada apa? Asam. Makanya kalau antum buat yogurt, ya, dikasih terus kemudian ditunggu, iya kan? Maka kemudian ini jadi apa? Jadi asam campurannya. Bahkan susu itu kalau sudah kena bakteri, yang lainnya juga sifatnya berubah jadi asam. Kemudian wa yasira qarisan. Ya. Kenapa? Maka susu tadi berubah menjadi qarisan. Tahu, nyengat baunya. Ya. Iya kan? Kalau sudah susunya rusak, antum cium gimana? Langsung nyengat. Maka sifatnya ini dihilangkan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi selamanya kondisinya nikmat. Kemudian yang ketiga adalah wa afatul khamr karahah madzaqiha. Dan cacatnya khamr itu kalau di dunia apa? Rasanya itu enggak enak sebenarnya. Ya. Munafi fi ladzati syurbiha, menghilangkan lezatnya bagi peminumnya. Tapi karena mereka melihat khamr ini sebagai buat penghangat dan lain sebagainya, makanya khamr ini, ya, semakin lama semakin gak karuan baunya. Antum lihat, ya, pembuatan khamr, ya. Ketika antum cium baunya anggur itu sudah kelamaan nyengat, ya. Serta apalagi orang-orang para peminumnya, mereka minum sambil wajahnya berubah. Ya, karena pada dasarnya mereka merasakan rasa yang nggak enak sebenarnya. Ya. Kemudian wa afatul asal ada mutasfiyatihi. Ya. Jadi dan cacatnya madu apa? Tidak ada kemurniannya, murninya hilang. Ya. Maka semua ini Allah hilangkan. Wa hadza min ayati Rabbit ta'ala an tajri anhara min ajnasi lam tajri ada fid dunya. Allah SWT mengalirkan sungai-sungai, ya, yang enggak pernah ada yang mengalir di dunia, ya, bi ijra'iha tajriha fi ghairi ukhdud, ya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengalirkan sungai-sungai ini tanpa batasan sebenarnya. Wa yanfi anha afat allati tamna'u kamalil ladzat. Dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cacatnya yang menghilangkan kesempurnaan apa? Kelezatannya, subhanallah, ya. Kalau antum kita bicara sungai-sungai di dunia ini pakai parit enggak? Nah, pakai kan? Di sana enggak pakai. Jadi antum jangan pernah bicara paritnya gini enggak pakai. Ngalir bebas.
Itu yang terjadi di surga. Nah, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW ini dia. Rasulullah mengatakan anharun tajri min ghairi ukhdud. Ya, sungai-sungai mengalir tanpa parit. Makanya dikatakan bahwa sungai ini dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, ya, sungai di dunia itu mengalir di bawah. Sungai di surga mengalir di mana? Di atas. Makanya beda jauh, beda. Sifatnya di dunia sama di surga beda jauh. Ya, jadi bayangan antum itu nggak sama dengan kenyataan realitanya. Dan sungai yang paling mulia siapa? Sungai yang Allah kasih secara khusus kepada Rasulullah, yaitu Al-Kautsar. Yang kedua, mata air. Perhatikan mata air. Nah, ada berapa mata air? Ada Ka'sin, ada Salsabila, ya, ada lagi. Nah, kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Uyun di sini apa? Mata air. Ya. Kalau kita bilang kebun-kebun, ya, taman dan juga mata air. Kenapa? Bahkan juga Allah SWT mengatakan innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Dhilal di sini apa? Naungan yang berupa apa? Pepohonan. Nanti kita akan juga sebutkan sifat pohonnya bagaimana. Kemudian dalam surat Ar-Rahman disebutkan apa? Fihi ma'ainani tajriyan. Ada dua mata air yang mengalir. Nah, sifat mata air yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan mata air yang namanya kafur. Kafur di sini ya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Insan ayat 5 sampai 6, aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada hamba mata air itu, ya, yang yufajjirunaha tafjira. Yufajjirunaha tafjira itu apa? Ngalir muncrat. Ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Ka's di sini kalau kita bilang apa itu? Khamar. Yang dicampur, ya, campurannya apa? Kafur. Kafur itu apa? Pohon, ya, warnanya putih. Itu kalau dicampur ke khamar, baunya tambah wangi. Jadi minuman khamar yang luar biasa wangi. Rasanya enak, wangi lagi. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir masalah ini. Ya. Dari pohon yang warnanya putih yang menimbulkan aroma wangi. Makanya para ulama tafsir mengatakan bahwa khamar yang diminum penduduk surga, ya, itu aromanya tidak sama dengan khamar di dunia. Khamar di surga aromanya wangi karena dicampur dengan apa? Kafur. Itu sifatnya. Jelas di sini itu satu. Yang kedua, yang disebut dengan apa? Tasnim. Nanti yang ketiga disebut dengan apa? Ada yang tahu yang ketiga apa namanya? Salsabila. Nanti salsabila itu gimana? Tasnim ini nanti ada dua jenis. Ya, kita lihat. Allah mengatakan yusqawna min rahiqim makhtum. Ya, mereka diberikan, ya, minuman, ya, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim.
Aina yashrabu bihal muqarrabun. Ya, mereka diberikan minum dari khamr yang murni tidak mabukkan, ya. Yang tempatnya apa? Makhtum. Makhtum di sini apa? Khatam tahu nggak? Khatam. Tutup. Khatam itu bisa diartikan stempel, bisa, tapi juga bisa diartikan tutup. Ya. Artinya apa? Stempel itu buat apa sih? Nyegel, tahu nyegel? Disegel, betul nggak? Nah, segel di sini apa? Nutup kan? Segelnya pakai apa biasanya? Kayak model stempel gitu kan? Ya kan? Ya udah itu. Namanya istilahnya makhtum. Jadi air ini benar-benar sama Allah disegel. Khusus bagi siapa? Penduduk surga. Subhanallah ya ikhwah, dipersiapkan khusus sama Allah Azza wa Jalla. Antum bisa bayangin. Makanya kemudian apa? Kemudian dikatakan khitamuhu misk. Ya, penutupnya dari kasturi. Bayangin, nutupnya aja wangi. Apalagi rasanya. Ya. Kemudian wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan demikianlah, kalau mau dapat kayak gini Bu, kita disuruh apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya dari tasnim. Tasnim itu apa? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Minuman yang diminum oleh orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dari surat Al-Mutaffifin ini ya ikhwah, ada penjelasan para ulama tafsir mengatakan ar-rahiq di sini adalah khamr yang terlezat di surga. Ya, khamr itu dicampur dengan tasnim, mata air tadi. Khusus bagi siapa? Bagi orang-orang yang muqarrabun. Karena di surga itu ada dua tingkatan penghuni surga. Ada istilahnya abror, ada istilahnya muqarrabun. Sedangkan abror mereka mendapatkan rahik campuran tasnim. Sedangkan muqarrabun dapat yang murni tasnim. Mana yang paling enak? Nah, yang paling enak yang murni. Yang satu campuran. Subhanallah. Anda bisa bayangin. Kedudukannya khusus. Makanya semakin tinggi semakin spesial. Jelas di sini. Ya, karena derajat muqarrabun sama abror berbeda. Abror itu orang-orang yang taat. Tapi kalau muqarrabun yang dekat, lebih tinggi lagi. Ya. Maka di sini ya, yang lebih lezat ya, muqarrabun itu lebih tinggi daripada abror. Antum harus tahu. Makanya muqarrabun dapat apa? Murninya tasnim. Sedangkan orang-orang yang abror dapat apa? Campuran dari rahik dicampur sama tasnim. Ya. Ini bicara selamanya. Jelas. Yang ketiga adalah salsabila. Salsabila ini apa? Khamr campur jahe. Ya, salah. Jahenya spesial ya, ikhwah. Antum ngerasain minuman jahe ini ya. Dengan hangatnya, dengan ini dan lain sebagainya, rasanya, baunya enak. Di sana jauh lagi tidak ada apa-apanya. Ya. Ketemu di sini khamr campur jahe. Nah, orang mendem tambah mendem lagi. Bingung kita. Sana subhanallah ya. Makanya ini yang dimaksud dengan salsabil. Itu rasanya seperti itu. Allah mengatakan yusqawna fiha ka'san. Ka'san ini kan kita sudah paham kan? Apa ini ka'san? Khamr. Ya. Kana mizajuha, campurannya apa?
zanjabila. Zanjabil apa? Makanya kita suka mengatakan apa? Kopi chai, qahwa, zanjabil. Kan nggak asing. Memang campurannya chai. Maka ainan fiha tusamma salsabila. Mata airnya namanya salsabila, yaitu homer campur jai. Ya, jai yang diambil dari mata air yang dinamakan salsabila tadi. Itu bisa bayangin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Tahu maksudnya yufajjirunaha tafjira? Mengalirkan dengan sebaik-baiknya. Karena pada dasarnya, Ustaz, lalu mata airnya itu secara khusus tak ngalirnya di tempat tertentu? Jawabannya tidak. Sak tunjuknya apa? Ahli surga menunjuk di mana airnya ngalir di situ. Tinggal main tunjuk doang. Ngomong, saya mau di sini, muncul. Saya mau di sini, muncul. Sebelahnya dia duduk nih air sini, air. Muncul. Itu yang terjadi. Antum di rumah mau nunjuk 1000 kali juga nggak mesti muncul air. Tapi kalau sudah di surga ya ikhwah, tidur kepingin sebelahnya air ngalir itu air. Nih, ya. Para penduduk surga itu mengalirkan mata air sesuka mereka. Makanya dikatakan yufajjirunaha tafjir. Dia mau ngalir di mana aja, tinggal nyebut. Semaunya dia sudah. Makanya Allah kasih nikmat semaunya dia. Ini nikmatnya surga. Ya. Bahkan para tafsir ya mengungkapkan penghuni surga jika menginginkan mata air mereka tinggal apa? Tinggal main tunjuk toh. Nggak susah. Tinggal apa? Tinggal tunjuk di tempat mana dia keluar airnya, keluar dari situ. Ya, makanya para penghuni surga bebas menunjuk air dimanapun air itu keluar. Bebas. Inilah nikmatnya luar biasa. Ya, sampai sini. Yang ketiga pohon. Pohon ini ada 3 sifat. Pertama, batangnya dari emas. Sudahlah. Ya. Makanya kita kalau bicara kenikmatan surga sekarang, judulnya apa? Berhayal, kita benar-benar berhayal. Cuman bisa nyebut bagaimana nikmat-nikmat, tinggal mau jalan ke sana atau enggak. Selesai. Itu yang kita pikirkan sekarang. Tinggal mau ke sana atau tidak. Mau ke sana pakai apa? Amal saleh. Ini motivasi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min adz-dzahab. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi disebutkan hadis hasan qarib ya. Ya, tidak ada di surga ya batang pohon kecuali apa? Kecuali batangnya dari emas. Kemudian dahannya rindang dan naungannya panjang. Wadillim mamdud. Tahu maksudnya naungannya panjang? Seberapa panjang? Hadis Nabi SAW menyebutin nanti. Ya. Allah juga mengatakan mathal jannati allati wa'idal muttaquna tajri min tahtiha al-anharu ukulaha da'imu wa dhilluha tilqa uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan perumpamaan surga yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa, tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya dia mengalir apa? Sungai-sungai. Ya. Kemudian juga buahnya tidak berhenti. Kenapa? Disebut daim. Wa dhilluha, dhilnya apa? Naungannya. Yang disebut apa? Pohon. Ya. Pohonnya ya sama. Terus jadi pohonnya ini naungannya panjang. Antum tahu dahannya panjang, lari kemana-mana. Saking panjangnya sampai Rasulullah mengatakan sesungguhnya di surga itu pohonnya yasir rakib fidil liha mi'atam. Jadi kalau mereka mau
ngukur naungannya berapa, perjalanan 100 tahun. Makanya surga itu rindangnya luar biasa. Kenapa? Karena dahannya itu menjulurnya berapa? 100 tahun. Antum nggak selesai-selesai itu jalan. Saking rindangnya. Ya. Kemudian dikatakan layak tauha. Kemudian tidak dapat mencapai ujungnya. Ya. Antum di dunia ngelihat sesuatu sejauh mata mandangnya lebih jauh lagi. Ya. Sebagaimana Allah juga mengatakan wadillim mamdud. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan. Yang ketiga, pohon di surga itu gak ada durinya. Makanya Allah SWT menyebutkan jenis pohon yang sama namanya pohon apa? Bidara. Bidara itu apa namanya? Sidr. Ya, makhdud. Makhdud di sini tidak berduri. Ya. Allah mengatakan wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Betapa bahagianya golongan yang kanan. Mereka mendapatkan apa? Pohon sidr yang tidak berduri. Ya. Tapi sidr di surga, ya, beda dengan sidr di dunia. Kenapa? Karena pohonnya itu surga ini sangat banyak. Yang pertama, yang kedua rimbun. Ya. Makanya dikatakan apa? Jannat. Yaitu banyaknya pohon, taman. Jelas ini. Jadi sifatnya berapa? 3. Batangnya dari emas, naungannya panjang. Berapa lama? 100 tahun. Terus pohonnya tidak berduri. Yang keempat, buah-buahan. Yang pertama, buahnya tidak pakai musim. Musim panas, musim dingin tidak berlaku di surga. Kenapa? Karena dikatakan ukulaha daim, atau daim. Terus. Buah-buahnya terus menerus. Ya. Berbeda dengan di dunia yang buahnya pakai musim. Kalau buah tersebut kadang-kadang di musim itu kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya sudah. Hah? Pisang. Ya kadang-kadang kalau pisang itu kan nunggu waktu kan. Di surga nggak pakai nunggu waktuan. Nah, iya kan? Sudah nggak. Nah, makanya itu nggak pakai musim. Kemudian buahnya itu banyaknya luar biasa. Antum tinggal pilih mau nyebut apa tinggal pilih. Ya, ini jenis yang kedua. Allah SWT mengatakan wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wala mamnu'ah. Kenapa? Enggak berhenti itu buah. Ya, dan juga tidak dilarang buat ngambil. Kenapa Allah katakan dilarang buat ngambil? Ada enggak buah yang dilarang buat ngambil? Bukan. Buah zamannya Nabi Adam. Khuldi itu yang ngasih nama Khuldi siapa? Iblis. Ya. Ya, biar jadi malaikat atau jadi kekal. Istilahnya khuldi. Paham? Tapi Allah menamakan pohon. Ya, buah yang di pohon. Nah, itu kan nggak boleh. Sekarang nggak boleh sudah. Karena berbeda. Jadi nggak ada cobaan bagi ahli surga nggak pakai. Kalau dulu ahli surga ada cobaannya, ada. Pohon itu nggak boleh. Tapi sekarang tidak ada cobaan, tanpa cobaan. Subhanallah. Tapi memang masuknya butuh perjuangan. Yang ketiga, ada pertanyaan, wallahu a'lam. Apakah kemudian di surga itu, ya, satu pohon bisa menghasilkan bermacam-macam buah, ya, yang jelas buah-buahannya itu banyak dan dihitangkan kepada penduduk surga. Ini yang terjadi. Yang ketiga itu, ya, qutufuha daniyah. Antum tahu, antum sambil tiduran
metik gini dapat. Kalau kita butuh manjat kan di dunia, ini ndak tiduran buahnya gini, tinggal ngambil. Ya, itulah nikmat buah spesialnya. Nih, ya, bukan sekedar mudah diraih ya, nggak perlu pakai manjat karena Allah mengatakan kutufuha daniyah ya, buah-buahannya dekat. Para ulama menjelaskan bahwa para penghuni surga itu bisa meraih buah dalam kondisi apapun. Mau tiduran, mau sedang duduk, mau berbaring, mau ngapain, bisa makan buah seenaknya. Ya, berdiri, duduk, berbaring. Kenapa? Karena pohonnya rendah, sesuai dengan keinginan penghuninya. Itu buah mau inginnya kemana, lari kemana, gimana, tinggal ngomong aja dia. Tinggal kepingin buahnya julur. Antum bisa bayangin nggak? Ini nikmatnya luar biasa. Ya. Kemudian apa? Yang datang siapa? Orangnya atau buahnya? Buahnya yang datang ngampirin untuk dipetik dan dimakan. Ya, datang ambil. Lagi. Mau apa? Tinggal mau apa dan gimana? Nyebut datang. Datangnya dari pohonnya lagi ya, bukan buahnya, pohonnya yang datang. Terus kemudian orangnya tinggal ngambil. Zen nggak itu? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadullilat kutufuha tadlila. Buahnya dipetik semudah-mudahnya. Antum nggak capek sedikit aja enggak. Kenapa? Walaupun antum secara fisik kuat, tapi Allah kasih kemudahan. Sambil ngobrol tidur-tiduran gitu istilahnya, ya. Kepengen apa? Buahnya yang datang sendiri, sak pohonnya ngambil selesai. Ya, makanya dimudahkan semudah-mudahnya. Kemudian buahnya tersusun rapi. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Yang datang ke antum tuh gak sedikit, bukan satu biji. Datang, kalau istilahnya kayak pisang apa? Satu tundun tuh. Buahnya tinggal ngambil antum. Antum mau satu gini campuran buah dikasih sama Allah. Sak mintanya sudah. Jelas bagaimana kemudian penduduk surga itu sudah. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Wa talhin mangdud, ya, yaitu pohon tadi yang nyebut pohon pisang. Ya, ini pohon pisang. Ya, pohon pisang yang tersusun buahnya. Makanya saya bilang apa? Itu pohon pisang mau tundunan dikasih datang sendiri dia. Ya, para ulama tafsir mengatakan buah pisang, kenapa? Dikarenakan pisang itu tersisir dengan rapi. Makanya diistilahkan apa? Kayak buah pisang. Ya kan? Kan ada kayak model sisir gitu. Nah sama, buah-buah yang lain itu kayak model buah pisang. Makanya gambaran paling dekat kita, rapi itu kayak buah pisang. Ya kan? Ya itu tadi. Yang kelima, gimana makanan dan minuman penghuni surga? Makanan apa kira-kira di antaranya? Semua sebenarnya. Di antaranya Allah memberikan contoh walahmil tayrim mimma yashtahun. Kenapa harus daging burung? Ada yang tahu? Hmm? Daging burung kenapa? Nah? Bukan. Bukan. Daging
Yang paling susah didapat apa? Burung. Yang lainnya di darat ya. Burung ngapain? Terbang. Betul nggak? Makanya Allah kasih yang susah kita dapat di dunia, di sana Allah kasih spesial gampangnya luar biasa. Gimana dapatnya? Itu burung tinggal datang ke orangnya langsung. Dan siap dimakan, pasrah sih. Serius. Allah kasih sampai kayak gitu. Kalau di sini kita butuh nembak dulu, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Nah, habis nembak leren apa? Cabuti. Ya, sudah itu masa ini. Kalau yang daging yang ini yang di darat gitu kan istilahnya antum apa? Antum piara gini terus kemudian diambil banyak, tapi daging burung juga. Burung dara. Restoran pinggir-pinggir. Banyak nggak jual burung dara? Hah? Enggak. Betul kan? Antum mau lalapan tuh, berapa banyak yang jual burung dara? Dari sekian paling apa? Ayam apa? Betul nggak? Dari burung dara. Makanya begitu, burung dara rasanya gimana? Karena nggak banyak. Makanya Allah kasih apa? Burung. Walah miltairim mimma yashtahun. Yang mereka kepingin. Sudah. Ya. Makanya dikatakan di sini, ya, karena burung itu hewan yang susah buat ditangkap. Yang susah buat ditangkap Allah mudahin bagi penduduk surga. Apalagi yang gampang. Kalau antum kenal ayam, sapi dan lain sebagainya, gampang didapat. Tiap hari juga ketemu dan dagingnya lewat. Tapi kalau burung di atas, nah kalau antum dapat burung ngapain? Disangkarin sama antum, spesial lagi sangkarnya satu-satu. Karena memang begitu, jangan dibuka sangkarnya, lepas. Antum kalau kambing buka sangkarnya, balik dia, betul nggak? Coba kalau burung nuri antum buka, assalamualaikum sudah, pergi. Nah, ini menunjukkan ya ikhwah ya bahwa apalagi hewan darat gampang nggak? Tiap hari antum ketemu. Makanya Allah katakan apa? Daging burung. Burung itu macam-macam nggak modelnya? Maka antum kepengen apa tinggal sebut datang, dapat. Ya, yang susah antum bisa dapetin apalagi yang mudah, istilahnya gitu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Makanya para ahli tafsir menyebutkan dalam tafsir Qurtubi, ya, Allah Subhanahu wa taala membuat burung itu lezatnya luar biasa di surga. Serta penghuninya melihat burung tersebut sedang terbang dan dia kepingin makan, maka burungnya akan datang dengan sendirinya untuk dimakan. Siap dimakan. Dari terbang nih, itu kayaknya enak itu. Turun dia. Turun, sudah tinggal makan. Subhanallah ya. Ini burungnya modelnya kayak gini. Subhanallah. Gak ada di sini. Antum mau cari, lari dulu, capek, ngejar. Kalau di sana burungnya pasrah-pasrah. Jelas? Ini dia. Kemudian di antara minuman surga itu banyaknya luar biasa. Kalau kita minum, ya, kenapa? Dikatakan yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wala ta'thima. Dalam surat At-Tur dikatakan di dalam surga itu mereka saling berebut gelas. Ya. Isi gelasnya ya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak bermanfaat ya dan juga tidak berbuat dosa. Maksudnya apa Hasan di sini? Apa maksudnya gelasnya? Gelas yang ada khamrnya. Orang kalau sudah mabuk, ngomongnya baik atau buruk? Begitu ngomong, ya kok gini kayak orang mabuk. Orang ngomong nggak karuan, kayak orang mabuk. Jadi mabuk itu identik negatif, pasti. Nggak ada orang mabuk loh, kok jadi baik? Nggak ada.
Makanya Allah kasih mereka minumnya itu kata-katanya kata-kata yang baik semua keluar dalam posisi sadar. Karena yang dimaksud di sini adalah mereka minum khamr. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat khamr. Sifat khamr di dunia itu apa? Sifat khamr di dunia itu menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menimbulkan apa? Permusuhan. Itu sifat khamr. Ya. Dikatakan apa? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamr wal maisir. Khamr dan perjudian. Ini punya sifat sama. Menang kalah orangnya misuh. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah mengatakan sesungguhnya syaitan itu ya kepingin menimbulkan apa? Di antara kalian permusuhan. Ya, dan juga kebencian. Ini pakai alatnya apa? Alatnya khamr dan juga judi. Supaya apa? Menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah dan juga dari salat. Makanya ada istilahnya. Orang judi, ayo, adzan, salat buyar. Enggak ketemu antum. Habis judi ngingetin salat. Enggak ada. Karena mereka ini berlawanan jauh. Jadi para penjudi dan para peminum khamr mereka jauh dari zikir dan salat. Kata Allah itu dan itu pasti. Makanya Allah mengatakan apa? Fahal antum muntahun. Ya. Muntahun di sini apa? Apakah kalian bakal berhenti karena efeknya mengerikan ya, Allah. Makanya khamr di sana enggak bakal menimbulkan efek ini sama sekali. Rasulullah juga mengatakan, ya, kenapa Rasulullah melarang nggak minum khamr di dunia? Karena itu minuman surga. Orang yang minum di dunia nggak bakal minum di surga. Rasulullah mengatakan, man syaribal khamr fid dunya, thumma lam yatub minha hurrima fil akhirah. Ya, barang siapa yang meminum khamr di dunia kemudian belum bertobat, maka Allah akan haramkan baginya di akhirat karena itu minuman khusus bagi orang surga. Makanya di dunianya dilarang. Nanti kita bicara juga tentang masalah perabot sama juga. Yang keenam, rumahnya di surga. Nah, Masya Allah. Ya, bayangin baik-baik nih. Sifat rumahnya penduduk surga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya hadis ini sahih. Dikatakan, ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, dikatakan ya Rasulullah, akhbirna anil jannah wa ma bina'uha. Wahai Rasulullah, kabarkan tentang kami tentang bagaimana itu surga dan bangunannya. Maka Rasulullah mengatakan, la binah minad zahab. Masya Allah. Batunya apa? Emas. Wala binah min fiddah. Batunya dari perak, batunya tok. Batunya susunan itu, tembok itu, ya itu. Sudah? Kemudian milatuha al-miskul adfar. Ya, semennya apa? Misik. Biasa. Ya. Kemudian apa? Hasba'uha al-yaqut wal lu'lu. Subhanallah, kerikilnya intan permata. Itu disebar. Ya. Terus juga turabuha al-wars wa za'faran. Debunya, tanahnya itu adalah wars. Wars ini kayak wangi juga sama za'faran. Tahu za'faran? Saffron. Antum saffron di sini beli gram-graman kan? Di sana jadi tanah ya ikhwan. Nah, istilahnya nggak usah beli, nggak usah apa, ngambil di mana-mana itu za'faran. Nah. Kemudian juga mayyadkhuluha yakhlut la yamut. Barang siapa yang masuk ke surga nggak bakal mati, kekal. Wayan amu la yab'as. Dan juga apa? Mereka merasakan nikmat gak bakal bosen. Jadi gak ada bosen di surga.
Kemudian la yabla syababuhum. Dikatakan masa mudanya nggak bakal hilang. Kenapa? Muda terus. Kemudian wala tukharraqu thiyabuhum. Dan nggak bakal pakaiannya apa? Kebakar, rusak, nggak ada. Jelas? Nggak, istilahnya usang nggak ada. Kemudian di surga itu ada namanya kemah yang terbuat dari mutiara yang berongga. Rongganya gede, bukan kecil-kecil. Kita kan mutiara kecil kan, segini. Ini mutiaranya Allah buat gede. Nah, rongga di dalamnya itu dihuni sama penghuni surga. Ya, jadi semua yang mahal di sini dan sama orang itu di eman-eman di sana diobral. Ya, di surga. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikatakan inna fil jannati khaymah minal lu'lu mujawwafah, bahwa di surga itu ada apa bukan kemah terbuat dari permata mutiara yang berrongga. Jelas? Arduha situ namil, ya. Lebarnya, luasnya itu 6 mil. 1 mil berapa? 1,6 kilo kali 6. 60. Situn 60 mil. 60 mil berarti berapa? Tapi milnya di sana lebih gede lagi. Iya. Kilo, bayangin. Itu satunya loh. Jelas? Kemudian apa? Wa fi kulli zawiyah minha ahlun ma yarawna akharin. Dikatakan di setiap sudutnya itu ada penghuninya yang nggak saling melihat satu dengan yang lainnya. Jadi kayak kamar-kamar modelnya. Tapi terbuatnya dari apa? Dari satu permata, satu mutiara yang gede Allah buat. Ya. Kemudian yatufu alaihimul mu'minun, dan juga mengelilinginya apa? Orang-orang mukmin di situ. Kemudian wajannatan, ya, min fiddah. Kemudian apa? Ada di dalamnya juga 2 kebun-kebun. Ya. Dari apa? Dari perak kebunnya. Kemudian aniyatuhuma, ya, wa ma fiha. Ya. Tidak ada yang menghalangi di antara keduanya. Kemudian wa jannatani min kadza. Aniyatuhuma wa ma fiha. Kemudian wa ma bainal qaumi wa baina ayyanduru ila rabbihim illa ridaul kibr ala wajhihi fi jannati adn. Dan ketika mereka antara dirinya sama Allah itu ada penghalang, ya, yaitu baju kebesaran, baju kesombongannya Allah Azza wa Jalla. Berarti penghuni surga nanti bakal melihat Allah enggak? Iya. Jadi kenikmatan terbesar di surga adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Ini surga apa? Namanya surga Aden. Kemudian pelayannya di sini ada 3 jenis sifatnya. Apa aja? Pelayan surga. Yang pertama, jenisnya adalah anak-anak. Kedua, kayak Allah tebar. Ya. Yang ketiga, kulit mereka bercahaya. Kayak mutiara yang mengkilap-mengkilap. Nah, itu anak-anaknya kayak gitu nanti. Dia khusus buat ngelayani ahli surga. Pertanyaannya, kenapa kok anak-anak? Gesit. Nah, itu anak-anak itu yang ngelihat aja capek, lari sana, lari sini. Ya, makanya ada nggak anak yang diem? Ada, kalau sakit. Kenapa? Ya. Oh, nggak ada orang tua di sana. Nggak ada orang tua. Ah, yang ada semuanya apa? Muda dan berkilau lagi. Ya. Jadi makanya anak-anak yang dipakai sama Allah Azza wa Jalla. Karena anak-anak itu sifatnya apa? Mereka kasih. Mereka diamnya cuma apa? Kalau nggak sakit tidur, sudah itu aja.
Misalnya gerak terus. Itu anak-anak, masya Allah. Ya, makanya di sini Allah mengatakan apa? Yatufu alaihim wildan mukhalladun. Mukhallad di sini adalah kekal. Ya, anak-anak kecil yang kekal. Bi akwab. Mereka bawa apa? Bawa gelas. Ya, wa abari ceret. Ya, wa ka'sim mim ma'in, dan juga minuman dari air yang mengalir dikasih. Jadi mereka jadi pelayan. Kita tinggal duduk manis, mereka datang mau apa. Terus gitu nggak berhenti. Antum tinggal dilayani dan minta apa. Pelayannya adalah anak-anak yang nggak ada capeknya. Ya. Kemudian Allah juga mati dalam surat At-Tur dikatakan yatufu alaihim ghilman. Ya, ghilman ini anak-anak muda. Ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Ya, seakan-akan kayak mutiara yang tersimpan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala pilih anak-anak karena mereka itu gesit dan lebih enak buat diperintah, nurut, nggak ngeyel. Iya kan? Anak-anak itu kan masih polos. Ini disuruh apa aja, iya. Karena polos. Makanya Allah pilih yang gesit dan polos tadi. Diambil sifatnya anak-anak. Ya. Dan mereka bakal senantiasa kecil, nggak bakal berubah jadi gede. Ini yang terjadi. Dengan kepolosannya, itu sifatnya nanti para pelayannya. Nah, kemudian Allah mengatakan, kenapa disebut putih? Karena mereka nanti kayak berkilau. Ya, mereka kayak bercahaya disebar. Anda bisa bayangin, Allah mengatakan, yatufu alaihim wildan mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura. Kayak mutiara yang bertebaran. Karena putih tadi. Badannya itu bening, subhanallah. Kayak mutiara sudah gimana? Mutiara kita mandangnya aja senang, ya kan? Kalau kena cahaya itu ada warnanya gimana. Nah ini anak-anak itu kayak gitu. Gambarnya. Ya. Nah, kemudian Allah juga mengatakan yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'ul maknun. Kenapa? Lu'lu'ul maknun di sini ya disebutkan mutiara yang antum tahu. Kalau antum dapat mutiara fresh, ya sudah kayak gitu. Ya, sama sekali belum terjamah sama sekali. Yang fresh itu kan biasanya mengkilap kan baru-barunya. Nah, itu anak-anak sifatnya kayak gitu. Bertebarannya, bercahayanya seperti itu kata Allah. Yang dari cangkangnya disimpan dari cangkangnya itu. Perabotnya ahli surga. Gelas piringnya dari apa? Emas perak. Makanya kita nggak boleh makan dari emas perak karena itu punyanya ahli surga. Di antaranya nih, ya dalil-dalilnya Rasulullah mengatakan apa? Penghuni surga itu pakaiannya apa? Sutra. Nih, ya, la talbisul harir walad dibaj walad tashrabu fi aniyatidz zahab wal fiddah. Kenapa? Wala ta'kulu fi sahafiha. Kenapa? Fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Lahum di sini bagi siapa? Orang kafir. Bagi orang kafir dapat dunia dia. Tapi di akhirat enggak. Tapi bagi para orang-orang mukmin dapatnya di akhirat yang kayak gini. Yaitu apa? Kain sutra. Kain sutra ini ada yang kain tok, ada yang istilahnya sudah disulam. Tapi tetap dari sutra. Kemudian bencananya emas dan perak. Makanya Rasulullah juga mengatakan ini juga. Di riwayat yang lain disebutkan riwayat Bukhari juga, la tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah. Jangan pernah minum dari tempat yang dari emas dan perak. Wala tashrabu wala talbasul harir wad dibaj.
Dan juga jangan pernah memakai pakaian dari sutra dan tiba yang ditonton tadi, yang dari surga, sutra fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Bagi mereka orang-orang kafir di dunia dan kalian mendapatkan di akhirat. Nah, ya ikhwah, sekarang pertanyaannya apa hukumnya kita punya ini? Boleh nggak? Para ulama khilaf masalah ini. Kalau sekedar punya tok nggak ada masalah. Ada yang mengatakan nggak boleh secara mutlak. Ya, kenapa? Karena dilarang. Tapi yang nggak boleh secara mutlak itu adalah kalau dipakai. Tapi kalau cuman kita punya, itu nggak ada permasalahan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah punya kayak gini. Ya, dipakai buat apa? Tempat rambut dan lain sebagainya. Kalau punya. Hah? Buat gigi? Oh, gigi. Gigi itu karena emas itu kayaknya yang lebih ini ya, cocok sama wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau makanya para ulama menjelaskan yang nggak boleh di sini dipakai buat makan dan minum. Itu yang kemudian mutlaknya nggak boleh. Haramnya di situ. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan. Tidak. Bentar. Nih ya ikhwah. Ini penjelasannya. Batasan larangan penggunaan bejana dari emas dan perak. Ya, disebutkan pertama ada dua pendapat ulama besar. Yang pertama adalah mengharamkan semua penggunaan bejana emas dan perak. Ini adalah mayoritas ulama. Kenapa? Alasannya keumuman hadis, ya. Sebab larangan tersebut yang mencakup semuanya. Adapun tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka ini hanya berlaku pada perhiasan. Sebagaimana Imam Qurtubi dalam kitabnya Mufhim Syarh Sahih Muslim dikatakan, hadis ini menyatukan haramnya penggunaan bejana emas dan perak untuk makan dan minum dan untuk termasuk perkara yang semakna dengannya. Untuk apa? Wangi-wangian, celak, ya. Pengharaman ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf. Ya, Rasulullah juga mengatakan fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dalilnya yang mereka pegang ini. Buat orang kafir di dunia, buat orang mukmin di akhirat. Jelas di sini. Dan ini pendapat yang rajih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kemudian juga Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di juga mengatakan ini, Syekh bin Baz juga mengatakan ini, Syekh Abdurrahman Ibn Abdurrahim Al-Bassam juga mengatakan ini juga. Ya. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di juga mengatakan penggunaan emas dan perak itu ada tiga keadaan. Pertama, digunakan untuk bejana dan sejenisnya. Maka ini diharamkan untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua, digunakan untuk dipakai perhiasan. Maka ini halal bagi wanita tanpa laki-laki. Penggunaannya pada pakaian perang dan alat senjatanya, maka ini diperbolehkan sampai untuk laki-laki. Jelas ya? Jadi yang mutlak yang mana berarti? Penggunaan apa? Bejananya. Itu mutlak gak bisa. Ya. Tapi kalau selainnya, baru para ulama melihat itu finador. Ya. Bahkan, makanya selain itu ada penjelasannya, ada yang lihat penggunaannya. Karena secara mutlak hadis Nabi SAW melarang di mana? Di bejananya. Ya. Bahkan Syekh Basam juga mengatakan larangan penggunaan bejana-bejana emas dan perak dalam makanan dan minuman umumnya mencakup semua penggunaannya dalam semua pemanfaatannya kecuali ada dalil yang mengizinkan. Pendapat yang kedua yaitu di mana mereka dilarang secara khusus buat makan minum tok. Di luar itu seperti tempat wangi, tempat celak, wudhu, ya, dan juga tempat mandi dan yang lainnya diperbolehkan. Dan ini sebagian ulama diantaranya Imam Syaukani, ya, As-San'ani, bahkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin memperbolehkan ini. Kenapa? Pendapat ini mengambil hadis Nabi SAW yang sama, tapi melarang dari segi khusus, yaitu makan dan minum. Ya, bahkan dari Utsman Ibn Abdillah disebutkan nih
disebutkan nih. Lihat. Pernah pakai dari bejana itu tadi, yang saya sebutin tadi, bahwa keluargaku mengirimku kepada Ummu Salamah, ya, istri Nabi SAW, untuk membawa segelas air. Kemudian Ummu Salamah membawa bejana dari perak yang berisi apa? Rambutnya Rasulullah SAW. Makanya tadi saya sebutin, perak pernah dipakai buat tempat rambut. Dipakai nggak ini? Dipakai kan? Ya. Hadis Imam Bukhari. Apabila ada orang yang terkena penyakit ain dan sejenisnya, maka ia mengirim bejana itu kepada Ummu Salamah. Kemudian aku ikut dalam sejenis lonceng dan aku dapati rambut yang berwarna merah. Jadi yang dipakai khusus buat rambutnya Rasulullah SAW. Berarti boleh nggak? Boleh. Selama mutlak nggak boleh makan dan minum dari situ. Ya, makanya dari sini itu jangan. Bahkan kalau disimpan bagaimana? Cuman sekedar simpenan, ini diantaranya para ulama nih. Apakah boleh menyimpan tapi tidak buat dipakai? Maka pendapat yang pertama adalah mutlak, tidak boleh secara umum. Sebenarnya pendapatnya Imam Malik dan juga mayoritas Syafi'iyah, ya, dan serta mayoritas ulama. Kenapa? Karena yang tidak boleh digunakan maka tidak boleh juga disimpan. Kayak khomer dan lain sebagainya, ya. Pendapat yang kedua, boleh. Pendapatnya siapa? Abu Hanifah, dan salah satu pendapatnya Malikiyah, dan juga salah satu pendapatnya Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Majmu', ya. Dan juga riwayatnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena boleh memiliki bejana emas dan perak. Sebagaimana yang tadi dicontohkan oleh siapa? Oleh Ummu Salamah. Jelas ya ikhwah sekarang? Ya, jadi tergantung pemanfaatannya bagaimana. Makanya dibatasin tuh, ya, di dunia. Nah kalau di akhirat tidak ada unlimited tentunya. Ya, ini bedanya. Hadis-hadis di atas itu menunjukkan bahwa perabot surga itu dari emas dan perak. Ke-9, pakaian di surga. Pakaiannya terbuat dari apa? Sutra. Istabrok di sini adalah sutra. Kemudian sutra itu ada dua, ada tebal, ada tipis. Para penghuni surga dari kaum laki-laki juga memakai apa? Gelang, asawir. Ya. Siwar ini gelang. Dari apa? Dari emas. Nggak boleh kan kita di dunia? Di sana boleh, di sana dikasih. Jadi sudah nggak ada larangan. Ya, dikatakan yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa lu'lu'aw wa libasuhum fiha harir. Pakaiannya itu sutra. Bahkan para ulama mengatakan, ya, penghuni surga menginjakkan kaki mereka di surga, tiba-tiba langsung dipakaikan perhiasan, langsung nginjek langsung dapat perhiasan. Ya, insya Allah kita lanjutkan berikutnya ya ikhwah tentang hal yang paling luar biasa, bidadari surga. Ini kalau sudah bahas ini bawaannya bahaya, bapak-bapak bisa pengen zuhud lagi. Ya, kayak gimana gambaran bidadari surga dan kekuatan penghuni surga? Ya, mereka punya kesibukan spesial. Apa kesibukannya? Ya, kita akan bahas betul. Kita akan bahas spesial di nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Kapan insya Allah? Bulan depan. Ya, insya Allah bulan depan sebelum Ramadan insya Allah. Jadi tenang. Jadi Ramadan biar tambah semangat. Ya, kita akan bahas spesial bicara kupas tuntas bidadari. Ya. Oh, masya Allah sudah spesial. Ya, oke. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menambah semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memasukkan kita ke dalam surganya, menjadikan kita orang-orang sebagai penghuninya dan mendapatkan kenikmatan yang kekal di dalamnya, serta mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari api neraka dan menjauhkan diri kita dari su'ul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.